Al-Kisah, salah seorang penyair dengan terang-terangan mencaci, mengejek, dan menghina Abu Nawas. Tentu ia melakukannya tidak di hadapan Abu Nawas secara langsung. Dalam kisah ini nama penyair tidak disebutkan. Namun peristiwa itu pun akhirnya sampai juga di telinga Abu Nawas. Abu Nawas biasa saja. Sepertinya ia telah menyusun rencana yang matang. Singkat cerita, suatu hari digelarlah suatu perayaan. Perayaan ini dihadiri oleh para tokoh, pemuka kerajaan, dan juga para penyair sekaligus sastrawan. Akhirnya perayaan itu bertemulah keduanya, Abu Nawas dan penyair yang mengejeknya. Kini Abu Nawas membuka pembicaraan. Wahai saudaraku, apa kau kira cacianmu dan hinaanmu itu merugikanku? Apa kau kira namaku akan redup? Apa kau kira anakku mati mendengar cacianmu? Sergah Abu Nawas bertanya. Tidak, jawab si penyair singkat. Apa rumahku hancur mendengar cacianmu? Sergah Abu Nawas lagi. Tidak, jawab si penyair singkat. Kalau begitu, selagi kakiku masih menopang badanku, cacianmu tak dapat mengubah apapun dalam hidupku, sampai kapanpun, tegas Abu Nawas. Dan kini penyair itu mulai tersulut dengan perkataan Abu Nawas. Wah, sombong sekali kau Abu Nawas. Kau mau apa? Ucap si penyair itu yang kesal. Aku hanya mau melihat apa yang kau bisa lakukan di hadapanku setelah ini, ucap Abu Nawas dengan santainya. Orang-orang yang hadir dalam perayaan itu pun lantas tertawa mendengar pernyataan terakhir Abu Nawas. Si penyair itu pun mentalnya mulai sempoyongan, redup, lidahnya seperti tercekat. Tawa orang-orang pun membuat kekalahannya semakin telak di hadapan Abu Nawas. Jangan main-main dengan Abu Nawas, Tuhan saja dinego. Dan inilah cerita Abu Nawas yang lapang dada walaupun dihina dan dicaci sesama penyair. Dari cerita ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran yang sangat penting. Berapapun ataupun siapapun yang menghina kita, dia tidak bisa menyakiti kita. Perkataannya memang menyakitkan, tapi sangat tidak merugikan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Beginilah humor Abu Nawas ketika diminta untuk menghitung jumlah bintang di langit. Dan berikut cara menghitungnya yang membuat Raja Harun Ar-Rasyid beserta rakyatnya tak bisa membantah sekalipun. Pagi itu Raja Harun Ar-Rasyid sedang galau. Ia berjalan mondar-mandir ke kamar pribadinya. Sambil asik merenung, terlintas sebuah pertanyaan di benaknya. Berapakah jumlah bintang di langit dan bagaimana cara menghitungnya? Siang harinya Raja Harun Ar-Rasyid membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menghitung jumlah bintang di langit dan memberitahukan cara menghitungnya, berikan beberapa koin emas sebagai hadiahnya. Pamflet pengumuman sayembara disebarkan ke seluruh penjuru wilayah kerajaan oleh petugas istana. Banyak yang penasaran tentang isi pamflet tersebut, sehingga berbondong-bondong warga mengerumuni. Beberapa orang nampak sangat minat berpartisipasi. Sayembara tersebut terbuka bagi siapapun kecuali Raja Harun Ar-Rasyid. Ia sendiri yang akan memimpin jalannya sayembara. Tiba saatnya sayembara dimulai. Bertempat di lapangan luas sebelah istana Raja Harun Ar-Rasyid. Siapa yang bersedia maju duluan? Tanya raja. Tanpa diduga, peserta pertama adalah komandan pengawal istana. Ia berjalan menuju arah raja dengan langkah tegap dan santai. Berapa jumlah bintang di langit, wahai komandan pengawal istana? Tanya raja. Jumlah bintang di langit itu jutaan, wahai baginda, jawab komandan pengawal istana dengan tegas. Bagaimanakah caramu berhitung? Raja kian penasaran. Komandan pengawal istana diam beberapa saat, kemudian geleng-geleng kepala. Sambil melirik, Raja Harun Ar-Rasyid mempersilahkan komandan pengawal istananya untuk duduk kembali. Siapa lagi yang ingin mengikuti sayembaraku? Silahkan maju, ucap raja dengan suara keras. Seorang pedagang kain sutra melangkah ke arah raja sambil membenahi pakaian yang kurang rapi. Berapa jumlah bintang di langit, wahai pedagang kain? Tanya raja. Jumlahnya miliaran, wahai baginda, jawab pedagang. Bagaimanakah caramu menghitungnya? Tanya raja lagi. Karena ekspresi pedagang kain sama seperti peserta pertama, raja pun mempersilahkan untuk kembali ke tempat.
Raja berjalan bolak-balik di atas singgasananya lantas berteriak, "Siapa lagi yang ingin mencoba? Mari berhitung mundur dari angka 10. Jika tidak ada yang mampu menjawab dengan benar, maka sayembara ini aku anggap selesai." Menuju hitungan mundur ke angka 2, Abu Nawas mengacungkan tangan sambil merangsek ke depan. "Saya yang bisa menjawab pertanyaan itu, wahai Paduka Raja," sergah Abu Nawas. "Berapa jumlah bintang di langit, wahai Abu Nawas? Dan bagaimanakah caramu menghitungnya?" "Sebelum menjawab pertanyaan tuanku, hamba minta disediakan seekor kuda jantan besar," pintanya. Beberapa panitia sayembara lantas menggelendang jenis hewan yang diminta oleh Abu Nawas. "Begini, Baginda Raja, jumlah bintang di langit sama dengan jumlah semua bulu kuda yang ada di kerajaan ini," sambil menunjuk ke arah kuda. "Cara menghitungnya pun simpel. Tinggal mulai dari angka 1 sampai selesai. Silahkan Baginda hitung sendiri kalau tidak percaya," jawab Abu Nawas. Kerumunan peserta pun saling pandang satu sama lain. Beberapa saat suasana hening menyelimuti sayembara tersebut. Semua terpana dengan jawaban Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid berpikir bahwasanya tidak mungkin bisa menghitung semua bulu kuda yang ada di kerajaan. Akhirnya raja memungut-mungut sambil memberikan hadiah beberapa batang emas kepada Abu Nawas. Sembari berjalan menuju rumah masing-masing, beberapa warga nampak saling berbisik, "Kok bisa gitu ya?" Dan kali ini pun raja mengakui kehebatan Abu Nawas.